Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Adik-adik tahu tidak kalau kita wajib mengetahui nama-nama nabi, khususnya nabi yang 25. Nih adik-adik, dari 25 nabi itu siapa sih favorit kalian? Mau dengar tidak salah satu kisah nabi yang akan diceritakan oleh Kang Ajijil dari kelas 5? Kira-kira nabi apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, kisah yang akan dibacakan hari ini adalah kisahnya Nabi Nuh. Nah adik-adik, jangan lupa ketika nanti Kang Ajijil bercerita, kita simak baik-baik ya, supaya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Nabi Nuh. Sudah siap mendengarkan? Kalau gitu, kita dengarkan sama-sama kisah Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi wassalam. Setelah Nabi Idris wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Mereka membuat patung untuk disembah. Maka melihat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Dia kuat, hatinya mulia, cerdas, dan sabar luar biasa. Beliau berdakwah dengan terang-terangan, bahkan mendatanginya seorang-seorang. Tetapi hanya sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka pun berperilaku sombong dan menantang Nabi Nuh alaihi wassalam. Sudahlah Nuh, kamu jangan berdakwah. Kami tidak percaya. Sekarang kamu turunkan azab itu, kalau tidak kamu seorang pendusta. Beliau pun berkata, hanya Allah yang bisa menurunkan azab itu. Kalau Allah berkehendak, maka turunlah azab itu. Lalu Nabi Nuh alaihi wassalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembangkangan kaumnya. Allah pun berfirman bahwa pengikutnya hanya 80 orang saja, selebihnya mereka telah tersesat. Lalu Nabi Nuh pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong musnahkanlah kaumku. Mereka akan melahirkan anak-anak yang durhaka. Lalu Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi wassalam untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan masih belum berkembang, tapi Allah mengajarkannya kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal dari kayu hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh pun menjadi-jadi karena mereka terheran dengan pembuatan kapal itu, mengingat mereka jauh tinggal dari lautan. Lihatlah, terbukti bahwa itu gila. Apa? Bikin kapal untuk berlayar di hutan? Nabi Nuh dan pengikutnya tetap sabar dan tekun membuat kapal. Akhirnya kapal itu pun selesai dan menjadi kapal terbesar pertama di bumi yang dibuat oleh manusia. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi wassalam untuk mengumpulkan hewan sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut beserta Nabi Nuh dan pengikutnya, termasuk keluarganya, kecuali istrinya dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an. Sementara itu langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir bergelegar, hujan turun dengan deras. Air keluar dari tanah lama-kelamaan menenggelamkan rumah, pohon, dan orang-orang yang berada di luar kapal. Nabi Nuh pun mengawasi dan melihat anaknya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya, Nabi Nuh alaihi wassalam pun mengajak anaknya untuk masuk ke dalam kapal. Anakku sayang, ayo masuk ke dalam kapal. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali orang-orang yang berada di luar kapal. Tidak ya, aku akan menaiki bukit ini, karena bukit ini yang bisa menyelamatkanku dari banjir. Tiba-tiba gelombang air pun menyapu Kan'an, dan Kan'an pun tidak terlihat lagi. Nabi Nuh sangat sedih, tapi ia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertasbih bersama pengikutnya. Selang beberapa hari, Allah pun memerintahkan hujan untuk berhenti dan air pun surut kembali ke dalam tanah. Kapal Nabi Nuh pun berlayar kembali di daratan dan orang-orang beriman pun keluar sambil bertasbih dan bersyukur. Kisah Nabi Nuh mengambil pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Nabi dan Rasulnya akan ditimpa azab di dunia maupun di akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana? Seru sekali bukan mengikuti kisah perjalanannya Nabi Nuh. Nah, adik-adik, kalau misalkan masih penasaran, adik-adik bisa buka lagi buku kisah 25 Nabi, kemudian membaca ulang. Nah, semoga kisah tersebut dapat memberikan kita pelajaran yang berharga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.